Masih dengan kegiatan mini lokakarya tingkat kecamatan dalam rangka percepatan penurunan stunting yang digelar oleh Pemkab Blitar. Kali ini berlangsung di Kecamatan Sanan Kulon. Kegiatan mini lok tersebut langsung dipimpin oleh camat selaku kepala wilayah. Kegiatan mini lok dilaksanakan dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dan hasil pemantauan pendampingan keluarga di tingkat kecamatan agar terwujud 3 standar dan 4 pasti. 3 standar yang dimaksud adalah tim pendamping keluarga yang terlatih, tersedianya alat ukur, aplikasi pengukuran untuk sasaran stunting dan tersedia, serta terlaksananya prosedural operasional percepatan penurunan stunting. Sedangkan 4 pasti yang dimaksud adalah memastikan semua sasaran terdata, memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan, dan memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan terlaporkan. Gerakan intervensi serentak yang kita lakukan, ya, kabupaten kita sudah melakukan ini. Capaian kehadiran balita dan ibu hamil ke posyandu mencapai 100%, luar biasa. Angel ini, gerakan seperti ini angel setengah mati. Kalau Bu Kades dan kadernya pasif Suramadu, terlalu sulit. Yang kedua, seluruh calon pengantin, biasanya disebut capim, ibu hamil, ibu pasca salin, dan balita mendapat pendampingan. Jadi sebelum jadi pengantin itu sudah ada intervensi berupa pendampingan dari BPJS. Saat hamil, setelah melahirkan, dan anaknya balita. Yang ketiga, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif kepada balita stunting dan keluarga berisiko stunting sesuai dengan kewenangan. Intervensi spesifik itu apa tadi ya? Air Pak. ASI. ASI. Kalau yang sensitif macam-macam, termasuk pemberian PMT. Terus pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi EPPGBN. Terus yang terakhir dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan intervensi serentak. Setelah intervensi dilakukan maka ada evaluasi. Evaluasi itu menilai apa yang sudah dilakukan, bagaimana dilakukan, dan bagaimana hasilnya. Lanjut. Nah, ini kasus sasaran balita stunting bulan Juni, bulan lalu ya. Persoalan dari sasaran balita 147 yang berisiko itu berarti belum, yang belum. Itu 9 ya, prosentisnya atau prevalensinya 6,1%. Kalau berisiko itu berarti belum terjadi, tapi ada potensi terjadi jika ada pembiaran, tidak ada pendampingan, tidak ada intervensi. Tulis mana? Tulis dengan OTW. Sasaran balitanya 203, yang berisiko 14, stuntingnya 12. Bendunglung yang berisiko 14, stuntingnya 10. Ini ya. Purworejo 434 yang berisiko 17, stuntingnya 15. Karena jumlah penduduknya banyak, akhirnya kalau prevalensinya mengecil. Terus Bendosari 151
yang berisiko 13. Sebab tertinggi itu terjadinya stunting itu pola asuh. Berarti pola asuh, sebabnya pola asuh salah itu 74,74. Karena bapak ibunya kira-kira ya keluarga milenial, bapak ibunya sibuk, gitu loh. Jadi anaknya Bandung 74,74, pola asuh yang salah. Ya. Tugas kita semua, terutama TPK, untuk menyampaikan sosialisasi pola asuh yang benar. Minilok sebagai upaya percepatan penurunan stunting di wilayah kecamatan. Sinergitas lintas sektor sangat dibutuhkan dan tujuan Minilok untuk mengevaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang dilakukan di kecamatan serta pembahasan hambatan maupun kendala yang dihadapi di lapangan. Sampai saat ini insya Allah sudah memaksimalkan kedatangan balita di Posyandu, dan kalau balitanya tidak datang kita jemput bola. Kita pemberian PMT tambahan, kemudian pendataan mulai verbal, verifikasi itu, verbal KRS, kita bisa mendeteksi keluarga yang beresiko stunting. PMT biasanya berupa nasi, kue, kalau yang dari desa itu susu biasanya, ya. Kalau motivasi untuk kita ya tetap pendampingan. Kita maksimalkan pendampingan untuk kader TPK, kayak PKK, bidan desa, kader KB. Di sini masuk di LCMIL, jadi pendampingan mulai dari Catin, kemudian pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca salin, kemudian baduta sampai balita. Terutama kita KIE yang dimulai yang tadi dari Catin, KIE, kemudian kalau setelah hamil, pasca salin itu pemberian ASI eksklusif, kemudian mengoptimalkan kedatangan ke Posyandu. Dan untuk yang menyebabkan stunting itu ada 3, yaitu 1 pola asuh, yang kedua adalah penyakit bawaan, yang ketiga adalah makanan gizi yang karena ibu-ibu muda sekarang nggak begitu memperhatikan balitanya bagaimana, karena sudah kalau dikasih makanan nggak mau ya sudah, jadi nggak bagaimana cara supaya balita itu suka makan, mungkin itu. Sekarang kan ada itu yang namanya dapur sehat, jadi makanan yang mengandung gizi itu diolah sedemikian rupa sehingga balita bisa ada daya tarik tersendiri gitu. Harapan kepada masyarakat supaya ibu balita yang itu mohon diperhatikan balita, cara pengasuhan dan cara pemberian makanan. Stunting masih menjadi masalah serius yang dihadapi di Indonesia. Hasil Survei Kesehatan Indonesia SKI tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting balita Indonesia mencapai 21,5% pada 2023. Dari angka tersebut hanya turun tipis dari 2022 yang angkanya 21,6%. Hal ini menunjukkan sekitar 1 dari 5 balita usia 0 hingga 59 bulan di Indonesia mengalami stunting pada tahun 2023. Di tahun 2024, pemerintah mentargetkan angka kasus stunting bisa turun menjadi 14%. Jadi ini rakor untuk pembahasan tentang percepatan mengatasi, menanggulangi dan menyelesaikan urusan stunting, ya. Jadi semua komponen, semua unsur, semua segmen bersama-sama mengatasi permasalahan stunting. Alhamdulillah untuk jumlah tidak banyak di Kecamatan Sanan Kulon atau relatif sangat kecil ya prevalensinya. Nah, cara-cara yang sudah kita lakukan bersama ada salah satunya adalah intervensi dari berbagai komponen kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan ya, yang berpotensi terkena stunting. Bermacam-macam intervensinya, termasuk intervensi penanganan sebelum menikah, ya, didampingi oleh
tim ya oleh TPK, tim pendamping keluarga, dan di tingkat kecamatan namanya TPPS, tim percepatan penanganan stunting Kecamatan Sanan Kulon. Beliau berdua ini adalah tim pengarah, dan terutama peran beliau berdua sangat relevan, sangat dibutuhkan, dan terbukti Kecamatan Sanan Kulon untuk angka prevalensi stunting sangat rendah. Ya. Dan kami bertiga dan semuanya tetap berharap peran serta masyarakat untuk menangani permasalahan stunting, baik pada sebelum, pada saat, dan kemudian setelah melahirkan. Ya. Akhirnya didampingi terus, ya, termasuk pemerintah desa yang sudah memasang anggaran untuk PMT, ya, untuk PMT, dan kemudian disupport dengan PMT dari Puskesmas. Pesan kami sebagai pengampu layanan di kecamatan, saya, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Ndramil, pesannya sama. Mari kita bersama-sama menanggulangi dan menyelesaikan semua permasalahan yang berhubungan dengan stunting. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya Mini Lokakarya dalam rangka menurunkan percepatan angka stunting di wilayah Kabupaten Blitar. Akhirnya saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.